Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, tetap semangat ya walaupun kita masih dalam kondisi pandemi. Ingat selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan ke ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Gurunya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan nada. Berdoa sama-sama. Ya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Pak. Oh, di sponsor. Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Oke, baiklah. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin masih ingat pelajarannya tentang teks laporan hasil observasi? Iya, Pak. Ya, baiklah, saya akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian amati gambar ini. Apa yang kalian tahu atau apakah kalian pernah melihat gambar ini? Ini gambar apa? Wayang. Ya, tepat sekali, ini adalah wayang. Jika kalian pertama kali melihat wayang, apa yang akan kalian lakukan? Oke, untuk kelas apa? Saya akan mengamati Iya, dan mempelajari. mempelajarinya. Yang lain apa? Apa, silakan. Melakukan observasi. Nah, bisa. Kita akan mempelajari tentang budaya tentang wayang. Untuk tujuan pembelajaran hari ini mungkin bisa dibacakan oleh salah satu dari teman kalian dari yang paling depan ini. Silakan dibaca. Jadi tujuan pembelajaran A. Melalui kerja kelompok dengan model discovery learning, peserta didik mampu menentukan isi pokok laporan hasil observasi dengan tepat. B. Melalui kerja kelompok dengan model discover learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kita menentukan isi laporan hasil observasi. Yang kedua, bagaimana kita menentukan struktur laporan hasil observasi. Oke, baiklah. Kita akan memulai pelajaran. Silakan buka buku kalian pada halaman 9. Silakan kalian baca materi tentang wayang. Ya, bagaimana? Pas sudah dibaca? Sudah, Pak. Iya, untuk menambah pemahaman kalian tentang wacana wayang ini, bagaimana kita menentukan isi dan struktur teks RHO, silakan mengamati tayangan video berikut ini. Melakukan pengamatan atau observasi. Pasti pernah ya. Nah, apakah kalian juga pernah membuat hasil dari pengamatan yang kalian lakukan atau hasil observasi yang kalian lakukan? Jika pernah, apa saja yang kalian cantumkan dalam laporan hasil observasi? Ya, setelah kalian mengamati video yang ditayangkan tadi, tugas kalian silakan identifikasi isi dan struktur teks LHO sesuai dengan kelompoknya yang kemarin yang sudah ditentukan. Jadi silakan caranya itu menentukan isinya gunakan rumus Libowe tambah atau ya, jadi silakan buat dulu pertanyaannya. Apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi silakan buat, dan setelah itu tentukan tadi struktur
kemudian analisis isinya dan strukturnya. Isinya dengan menggunakan pertanyaan tentang apa, siapa, pertanyaannya sesuai dengan yang ada dalam teks wacana. 1H, setelah itu lanjut tentukan strukturnya. Ya, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Dari kelompok-kelompok ini, siapa kelompok yang bisa menentukan isi struktur laporan hasil observasi? Siapa? Dari kelompok mana? Apa? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok kami akan membacakan hasil diskusi tentang isi laporan hasil observasi dan kami menggunakan rumus 5W tambah 1H. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apakah wayang itu? Jawaban. Wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. 2. Kapan wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia? Jawaban. 7 November 2003. Jawaban. Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kelompok mana yang bisa lagi menentukan isi laporan hasil observasi? Ya, kelompok 2 silakan dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja pertanyaan terkait isi laporan hasil observasi dari kelompok 2 tentang bagaimana cara mengidentifikasi laporan hasil observasi. Di sini kami menggunakan rumus 5W tambah 1H dalam menentukan isi laporan hasil observasi tersebut. Mengenai pernyataan tentang wayang itu, wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 pakai jenis hiburan. Sekian dari kami. Iya, apakah pernyataan atau jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas, yaitu pada pertanyaan kapan ditetapkan dan siapa yang menetapkan wayang sebagai warisan budaya asli Indonesia. Terima kasih. Oke, langsung saja saya akan memperjelas pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kapan wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia? Jawaban 7 November 2003. 2. Siapa yang menetapkan wayang sebagai warisan budaya asli Indonesia? Jawaban UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Oke, selanjutnya siapa kelompok yang bisa menentukan struktur? Oke, lanjut kelompok 4, silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, pada struktur laporan hasil observasi terdapat 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pada teks tersebut, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua, dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf ke-8. Iya. Siapa lagi yang bisa? Kelompok 3, yang terakhir, kelompok 3. Silakan.
diberikan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami telah menemukan 3 struktur, yaitu pada pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, dan deskripsi bagian itu terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 8. Terima kasih. Iya. Dari kelompok 2 dan kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 2, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, mengapa paragraf 2 sampai 7 disebut deskripsi bagian? Ya, silakan. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, yaitu karena menjelaskan jenis-jenis bagian wayang. Ya, jadi deskripsi bagian terdapat di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena di paragraf itu menjelaskan bagian atau jenis-jenis wayang. Iya, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Nomor 1, ada yang ingin ditanyakan? Lagi, saya ingin satu kelompok yang akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok mana? Oke, kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dalam menentukan isi dari laporan hasil observasi, kita dapat menggunakan rumus 5W tambah 1H atau biasa disebut dengan adik Simba. Dan dalam menentukan struktur teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Terima kasih. Iya, bagus sekali jawaban atau rangkuman dari kelompok 3. Ya, kita akan masuk di kegiatan penutup kita kali ini. Ya, kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan nanti akan saya berikan nilai plus. Ya, saya akan merefleksi pembelajaran hari ini. Saya akan bertanya tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kekurangan pada pembelajaran hari ini adalah video pembelajarannya terlalu panjang. Iya, terima kasih atas masukannya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan membuat video yang lebih singkat lagi, padat dan jelas. Selanjutnya apa lagi? Saya Ya, silakan. langsung saja kekurangannya yaitu wacana wayang terlalu panjang. Iya. Memang setiap wacana, apalagi di pembelajaran bahasa Indonesia, rata-rata memiliki wacana yang panjang. Karena kalau dipotong nanti tidak sesuai. Jadi disinilah dipacu kalian untuk terus membaca dan membaca. Untuk tugas kita hari ini saya sudah kirim di WA grup kalian. Silakan dikerjakan nanti di rumah dan dikumpul sesuai dengan jadwal yang saya tentukan nanti di WA grup kalian. Jadi ada tugas KPD yang saya sudah kirim ke WA grup kalian. Jadi kalian bisa kumpul nanti sesuai dengan jadwalnya yang saya sudah tentukan. Ya, marilah kita menutup pelajaran hari ini. Silakan salah satu di antara anak-anakku untuk membacakan doa. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinaba wa minal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.